شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, pagi ini sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipadati oleh jemaah. Sholat turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Jemaah sudah memadati Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat sejak subuh. Mereka harus menjalani pemeriksaan keamanan, termasuk oleh Pas Pampres sebelum memasuki area masjid. Setelah sholat, Presiden akan menyerahkan hewan kurban kepada pengurus masjid. Sebagai informasi, saudara, Masjid Istiqlal ini memiliki kapasitas lebih dari 200.000 orang. Ya, saudara, ini adalah visual di mana pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal sudah selesai dilakukan. Masjid Istiqlal ini melaksanakan sholat Idul Adha tadi tepat pukul 7 pagi. Presiden Prabowo Subianto dan juga Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama dengan lebih dari 200.000 jemaah lainnya. Rencananya, saudara, setelah melakukan sholat Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan secara langsung kepada panitia, menyerahkan hewan kurban secara langsung kepada panitia kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan rencananya, saudara, memang dijadwalkan proses pemotongan atau penyembelihan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan dilakukan pada hari Sabtu besok, tidak hari ini, saudara. Setelah proses penyembelihan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, maka hewan kurban tersebut selanjutnya akan diolah dan juga dimasak untuk makan bersama di hari Minggu bersama dengan 2.000 anak yatim. Kita akan pantau bagaimana situasi terkini dari Masjid Istiqlal Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Fedriska Ananda dan juga juru kamera Hanil Rivelino. Dan juga di Solo, Jawa Tengah bersama dengan jurnalis Kompas TV Nicholas Irawan. Yang kita tahu Gibran Rakabuming Raka dan juga keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di Solo, Jawa Tengah. Tapi sebelum ke Solo, kita ke Masjid Istiqlal di Jakarta terlebih dahulu bersama Fedriska. Selamat pagi, Assalamualaikum Fedriska. Fedriska, ini kan kita tahu sholat Idul Adha sudah selesai dan Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan sholat Idul Adha juga bersama dengan jemaah lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana agenda Masjid Istiqlal berikutnya, Fedriska? Ya, Adisti, ini baru saja memang sholat Idul Adha baru saja selesai dan saat ini masih dalam sesi khutbah yang mana yang disampaikan oleh dari pihak Masjid Istiqlal, di mana yang disampaikan ini adalah terkait dengan keutamaan dari berkurban begitu, di mana ini mengajarkan keikhlasan, kemudian juga empati, kemudian untuk berbagi bersama dengan sesama manusia, tidak hanya hubungan antara kita dengan Tuhan begitu ya, namun juga sesama manusia. Nah, tadi juga memang betul Presiden Prabowo ini melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Tadi kalau misalkan kami pantau ini tiba sekitar pukul 7:15 begitu ya, karena kalau kita ketahui memang tadi Masjid Istiqlal ini melaksanakan sholat Idul Adha tepat pada pukul 7. Tadi kami juga mengikuti begitu ya, dan kemudian tidak hanya Presiden Prabowo, namun juga menteri-menteri kabinet lainnya ini juga tampak hadir begitu bersama dengan Presiden Prabowo. Tadi kalau misalkan kami lihat juga ada Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan kemudian juga ada dari Menteri Investasi Rosan Roslani, kemudian juga ada beberapa seskap begitu ya tadi dari Teddy Indra Wijaya begitu yang juga mendampingi Presiden Prabowo. Nah, kemudian untuk agenda selanjutnya, Adisti dan juga saudara, setelah kemudian melaksanakan khutbah begitu ya dari Masjid Istiqlal ini, juga akan melaksanakan dari Presiden Prabowo akan menyerahkan sapi kurban begitu ke Masjid Istiqlal untuk dapat kemudian disembelih pada besok hari, tidak pada hari ini, dan kemudian ini akan didistribusikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tadi kalau misalkan kami dengarkan juga begitu ya, ini akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban pada esok hari, karena memang ini adalah hari Jumat ya, terpotong juga begitu waktunya terkait dengan nanti melaksanakan sholat Jumat pada siang hari nanti, Adisti.
memang penyembelihan hewan kurban ini akan dilakukan pada hari Sabtu besok, begitu ya. Apakah ada konfirmasi benarkah kemudian hewan kurban yang kemudian milik Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini nantinya akan diberikan kepada 2.000 anak yatim dalam pelaksanaan makan bersama di hari Minggu? Apakah ada informasi soal itu, Fedriska? Ya, benar sekali Adisti, tadi terkonfirmasi juga ini sempat disampaikan juga ketika khutbah begitu ya, bagaimana kemudian sapi yang kemudian dikurbankan oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan didistribusikan kepada masyarakat ini pada hari Minggu nanti. Jadi memang langsung diolah begitu ya setelah dilaksanakan penyembelihan pada hari Sabtu dan kemudian dapat dinikmati sebagai makan siang bergizi gratis yang akan ini kemudian dilakukan oleh Masjid Istiqlal. Jadi kita akan menanti bagaimana kemudian rangkaian acara yang akan dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal pada hari ini, kemudian besok dan juga hingga nanti pada hari Minggu, Adisti. Fedriska, saat ini memang kan khutbah Idul Adha masih dilakukan begitu. Nah, mengantisipasi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ini kan banyak sekali kemudian orang yang kembali ke rumah mereka masing-masing begitu. Apakah ada pengalihan arus lalu lintas di seputaran Masjid Istiqlal di pagi hari ini? Dan kantong-kantong parkir sebenarnya sudah disediakan di mana saja, Fedriska? Ya, Adisti, memang tampaknya tidak semua dari jamaah ini kemudian mengikuti khutbah begitu ya. Tadi selesai kemudian melaksanakan sholat Idul Adha, ini beberapa kemudian dilaksanakan doa bersama begitu, dan kemudian ini ada beberapa yang memang meninggalkan Masjid Istiqlal terlebih dahulu, karena kalau misalkan kita lihat tadi pagi Adisti ketika akan melaksanakan sholat Idul Adha, di mana ini jalanan di sekitar Istiqlal ini cukup macet. Macetnya kenapa? Kalau misalkan tadi kami pantau Adisti, sebetulnya tidak terjadi pengalihan arus, namun yang terjadi ini adalah akibat banyaknya masyarakat yang kemudian parkir di pinggir jalan. Ini dikarenakan memang terbatasnya kantung parkir begitu ya. Selain itu juga mungkin keterbatasan juga dari waktu yang memang mereka memburu waktu untuk melaksanakan sholat. Jadi memang tadi kalau misalkan kami pantau pada pagi hari ini banyak dari masyarakat ataupun jamaah yang kemudian melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini memilih jalan kaki gitu. Jadi memang mereka tampaknya mulai berangsur-angsur meninggalkan sholat, maksud kami meninggalkan Masjid Istiqlal kemudian untuk dapat kembali ke rumah mereka masing-masing dan bersilaturahmi bersama keluarga. Baik, dari Jakarta kita bergeser untuk memantau bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di Solo, Jawa Tengah, yang kita tahu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini merayakan Hari Raya Idul Adha di Solo, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Nicholas Irawan di Masjid Syekh Zayed. Selamat pagi Nicholas. Nicholas, kalau kita lihat pelaksanaan sholat Idul Adha memang sudah selesai dilakukan baik di Jakarta dan juga di Solo, Jawa Tengah. Bagaimana kegiatan selanjutnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Solo, Jawa Tengah? Apakah juga akan melakukan penyerahan hewan kurban milik Gibran Rakabuming Raka ke panitia kurban secara langsung atau seperti apa agendanya, Nicholas? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi, jaringan komunikasi bersama dengan Nicholas Irawan. Selamat pagi Nicholas, bisa mendengar suara Adisti di studio? Nicholas, audio tidak masuk. Nicholas? Oke, baik, seperti yang kita ketahui, saudara, di Solo, Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan keluarga pagi tadi sudah melakukan sholat Idul Adha atau sholat Id di masjid di Solo, Jawa Tengah. Saudara, kalau kita lihat bagaimana ini dia rombongan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tadi pagi bersama dengan juga anak-anak serta istri juga sudah melakukan pelaksanaan sholat Id di Masjid Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah, saudara. Dan rencananya memang hewan kurban yang akan diserahkan kepada panitia nantinya akan disembelih atau di hari Sabtu, saudara. Nicholas, selamat pagi Nicholas, bisa mendengar suara Adisti di studio? Nicholas?
Nikolos? Oke, baik. Sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Nikolos di Masjid Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya sudah ada informasi dari Fedriska Ananda dan juga juru kamera Hanil melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan semua jemaah haji tiba tepat waktu di Arafah saat melaksanakan wukuf. Menteri Agama mengakui ada beberapa jemaah yang memang baru bisa diberangkatkan ke Arafah pada Kamis pagi. Meski demikian, semua jemaah haji Indonesia dijamin mendapat tenda di Arafah. Pengaturan tenda di Mina juga dinilai Menteri Agama lebih teratur di tahun ini. Pagi ini sudah kami harus mengangkut semua jamaah, walaupun tinggal 5% masih ada di kemah-kemah di hotel-hotel yang dekat-dekat Arafah. Kami pikir sambil memperbaiki keadaan di kemah, karena di sini juga ada sedikit masalah karena beberapa jamaah kita tidak mau pisah dengan keluarganya, padahal kemahnya di sebelah ya. Lebih memilih mereka itu sepakat untuk ngumpul di satu kemah dengan keluarganya, dengan sekampungnya, dengan keluarga-keluarganya yang lain. Padahal kemah yang lainnya itu masih kosong kan. Menanggapi kondisi beberapa jemaah yang tertinggal jelang wukuf di Arafah kemarin, Novita Wijayanti yang merupakan anggota tim WAS DPR RI memastikan semua jemaah tiba di Arafah tepat waktu. Tim WAS DPR mendatangi langsung hotel tempat jemaah yang belum diberangkatkan dan memastikan mereka dalam kondisi sehat. Tim WAS berharap insiden serupa tidak terulang dalam rangkaian puncak haji selama beberapa hari ke depan. Kita tim WAS selalu monitor semua jemaah-jemaah yang ada di sini. Teman-teman saya pun DPR RI ya tim WAS selalu monitor bagaimana makanannya, bagaimana sudah dijemput apa belum, sampai di sana bagaimana tendanya, bagaimana situasinya, bagaimana kita selalu monitor. Kemudian hasil dari masukan dari para jemaah itu kita bahas di tim internal, kemudian kita bahas dengan kedutaan, kemudian Badan Haji, Kementerian Agama dan semuanya, karena ini adalah kepentingan jemaah Indonesia yang begitu banyaknya, jangan sampai terlantar dan jangan sampai kita beribadah ini jadi terganggu. Setelah menunaikan wukuf di Arafah kemarin, jemaah haji dari berbagai negara melaksanakan mabit atau bermalam sejenak di Musdalifah. Ini merupakan rangkaian wajib dalam ibadah haji. Sesampainya di Musdalifah, saudara jemaah mengumpulkan batu-batu kecil yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Di tengah padang terbuka yang luas, para jemaah memungut batu dengan penuh kehati-hatian, sembari terus melantunkan zikir dan juga doa. Sementara itu, sebagian jemaah yang tiba lebih awal di Musdalifah dan telah menyelesaikan mabit dalam waktu yang diperbolehkan, mulai bergerak menuju Mina. Berdasarkan pantauan di Mina pagi ini 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, sebagian jemaah haji yang sudah melaksanakan mabit di Musdalifah, mereka sudah mulai melontar jumroh Aqobah. Setelah itu jemaah melakukan mabit di Mina selama 3 hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang jatuh pada 7 hingga 9 Juni 2025. Setiap hari saudara jemaah melempar 3 jumroh, yaitu ulo, wusto, dan juga Aqobah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك